Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk rapat pada pagi hari ini. Sebelumnya untuk diklat yang kita laksanakan itu bertemakan dengan diklat kepemimpinan. Untuk itu mari kita bahas tentang susunan acara dan petugasnya, terus dengan teknis pelaksanaannya gimana. Baik, seluruh rapat ini akan saya catat agar bisa menjadi pedoman untuk pelaksanaan kegiatan kita. Baik, untuk sebelum masuk ke definisi kegiatan, izin menyampaikan nanti kemungkinan untuk pemateri dari diklat kepemimpinan itu diambil dari mahasiswa terbaik di kampus, yaitu atas nama Anissa Nurusada. Nanti biar dia menyampaikan tentang pengalaman dalam kepemimpinan. Baik, kita sebagai bagian humas nanti bisa menghubungi Anissa Nurusada untuk menyampaikan undangannya secara resmi. Dan perlu digarisbawahi ya, nanti untuk MC-nya nanti itu Alvia dan dipandu oleh moderator atas nama Fitri. Baik, mungkin nanti kita juga bisa koordinasi dengan Yaya atau Pak Fitri terkait teknis acaranya. Kemungkinan itu ya, nanti lanjut ke definisi kegiatan. Bagaimana konsepnya? Baik, kami dari definisi kegiatan mengusulkan nanti bisa dimulai dari pembukaan MC. Selanjutnya ada sambutan, penyampaian materi oleh Mbak Nurus. Yang selanjutnya ada sesi tanya jawab, nanti akan dipandu oleh moderator. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu simulasi kepemimpinan kelompok. Izin menambah ya, kemungkinan besar nanti di sela-sela kegiatannya diselingi ice breaking supaya pesertanya tidak merasa bosan, sehingga kegiatannya tetap berjalan dengan seru. Itu mungkin. Oke, baik, usulan diterima. Nanti itu ya, tolong dibuatkan rundown acara ya, yang terperinci gitu. Baik, kami dari Divisi PDD kami akan membuat berbagai poster serta dokumentasi kegiatan serta menyesuaikan dekorasi dengan tema kepemimpinan. Kami juga menyiapkan dokumentasi berupa pembuatan video selama acara berlangsung. Dekorasi akan dibuat sederhana tapi tetap rapi dan menarik. Kami dari Divisi Konsumsi menyiapkan snack dan makan siang untuk peserta, pemateri, dan panitia. Kami juga menyiapkan jumlah konsumsi sesuai dengan peserta yang hadir. Untuk menu kita sesuaikan dengan anggaran tersedia. Baik, saya harap masing-masing divisi segera menyerahkan kebutuhan agar RAP segera disusun. Baik, jika tidak ada tambahan lain, terima kasih kepada teman-teman telah meluangkan waktunya untuk rapat pada pagi hari ini. Dan untuk acara diklat kepemimpinan semoga berjalan dengan lancar. Sebelum acara kami tutup, ini ada pantun, sedikit pantun. Ke Tanah Abang membeli peci, makan bubur pakai seledri. Semoga yang datang di acara ini panjang umur, murah rezeki. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di era saat ini, kemampuan memimpin bukan hanya dibutuhkan oleh seorang ketua atau pemimpin organisasi saja, tetapi juga penting dimiliki oleh setiap individu. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mengarahkan, memengaruhi, bekerja sama, serta mampu mengambil keputusan dengan bijaksana dalam berbagai situasi. Melalui diklat kepemimpinan, peserta tidak hanya memperoleh teori mengenai kepemimpinan, tetapi juga belajar bagaimana cara berkomunikasi yang baik, menyelesaikan masalah, bekerja dalam tim, serta membangun rasa tanggung jawab dan percaya diri. Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk melatih mental, kedisiplinan, dan mampu berpikir kritis dalam menghadapi tantangan. Harapannya, melalui kegiatan ini, peserta tidak hanya menjadi individu yang mampu memimpin orang lain, tetapi juga mampu memimpin diri sendiri menjadi pribadi yang lebih baik.
ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Profesor Dr. Sazila Listianti MPDI. Yang saya hormati Saudara Abdul Fatih sebagai Ketua Pelaksana Diklat Kepemimpinan serta peserta Diklat Kepemimpinan yang saya hormati dan yang saya sayangi. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul dalam suasana penuh kebersamaan di acara Diklat Kepemimpinan dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, saya berdiri di sini sebagai pembawa acara. Adapun susunan acara pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Subhanul Waton dan Mas Uin. Acara yang keempat, sambutan. Acara yang kelima, doa. Dan acara yang terakhir, penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah acara ini kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, acara yang selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Zakir. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, Subhanul Waton dan Mas Uin. Kepada hadirin dipersilahkan berdiri.
Acara selanjutnya yakni sambutan. Sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Saudara Abdul Fanti. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Profesor Dr. Sabila Rizyanti, yang kami hormati seluruh dosen di lingkungan Universitas Kyai Haji Muhammad Ghazali. Ibu-ibu, terima kasih kepada peserta yang berkenan meluangkan waktu dan waktunya untuk mengikuti diklat manajemen kepemimpinan. Dan tak lupa kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan diklat terdapat kekurangan baik disengaja maupun tidak. Harapannya semoga peserta yang mengikuti diklat manajemen kepemimpinan mendapatkan ilmu yang bermanfaat ila yaumil qiyamah. Amin. Demikian sambutan dari kami selaku panitia pelaksana diklat manajemen kepemimpinan. Sekian, kurang lebihnya apabila dalam sambutan terdapat kurang kekhilapan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua akan disampaikan kepada beliau Profesor Dr. Sazila Listianti, MPDI. Kepadanya kami persilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa la ilaha illa wa salatu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama yang terhormat pada Ketua Panitia, terkhusus untuk rekan Abdul Fatih dan pada seluruh segenap panitia, dan yang saya cintai seluruh peserta yang hadir pada siang hari ini. Saya sangat bangga kepada Ketua Pelaksana, terkhusus juga segenap panitia yang sudah melaksanakan atau membuat acara sedemikian rupa pada siang hari ini mengenai manajemen kepemimpinan. Saya harap setelah diklat manajemen kepemimpinan ini untuk seluruh mahasiswa atau seluruh peserta bisa menerapkan kepemimpinan itu pada dirinya sendiri, bukan cuma organisasi, juga memanfaatkan diklat pada hari ini dengan memanfaatkan dengan baik. Jadi saya harap pulang dari sini nanti kalian bisa memberikan pelajaran yang telah kalian dapatkan pada lingkungan kalian. Dan pada hari ini siang pukul 12.25 saya nyatakan diklat manajemen kepemimpinan resmi dibuka. Semoga acaranya sukses, tetap semangat untuk teman-teman semua. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya doa yang dipimpin Ustadz Pak Abdul Fatih. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafina ma huwa fi masjidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatihatil mu'azzamati wa sabiril matani anta tawallana bil khair, anta tafaddala alaina bil khair, anta ja'alana min ahlil khair, anta amilana mu'amalataka li ahlil khair.
أنت قدنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل منة سنة أنفسنا دائر سنة ولكل خير ومتقبل من كل خير ومتقبل كل خير يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita di penghujung acara. Semoga acara hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam memandu acara. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat untuk mengikuti acara pada hari ini. Perkenalkan, saya selaku moderator yang akan memandu jalan acaranya pada hari ini. Semoga acara berjalan dengan lancar selama berdiskusi. Sebelum masuk penyampaian materi, saya akan membacakan kurikulum vitae dan pemateri kita. Nama Anissa Nurus Saadat. Tempat tanggal lahir 1 April 1926. Asal sekolah alumni Al-Iman Ponorogo. Prestasi dan pengalaman pembina pramuka. Baik, itu tadi biodata singkat dari pemateri kita. Langsung saja kepada pemateri, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk sambutannya dari Mbak Fitri. Teman-teman, baik, pada pagi hari ini kita akan mengadakan diklat, yaitu yang berjudul pelatihan kepemimpinan dan manajemen. Izinkan saya untuk berdiri ya teman-teman. Ya. Adapun materi yang kita bahas pada pagi hari ini yaitu yang pertama yaitu pengertian kepemimpinan, kemudian kepemimpinan dan manajemen. Kemudian ada jenis kepemimpinan, kelebihan dalam jenis kepemimpinan tersebut, kemudian gaya komunikasi apa yang digunakan seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya. Kemudian ada sedikit tokoh dan tipe kepemimpinan yang akan saya berikan kepada teman-teman sekalian nanti. Selanjutnya yaitu pengertian kepemimpinan. Kira-kira ada yang tahu apa itu pemimpin? Saya. Ya, boleh. Pemimpin itu seperti seseorang yang menjalankan suatu pekerjaan. Oke, baik. Pengertian pertama, ada lagi yang mempunyai pendapat? Saya. Baik, silakan. Seorang yang bertanggung jawab atas sesuatu. Oke, beri tepuk tangan. Oke, yang sudah disebutkan teman-teman tadi sudah benar. Nah, sekarang pengertian kepemimpinan itu sendiri memiliki arti yaitu proses mempengaruhi atau memotivasi individu atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi, seorang pemimpin itu menggunakan keterampilan komunikasi, pengambilan keputusan, dan motivasi untuk mempengaruhi orang lain atau organisasinya untuk mengelola sumber daya dan menciptakan visi misi yang jelas. Izin bertanya, ini sebutkan nama? Ya. Nama saya Rizky Utubalijana. Saya ingin meminta kepada pemateri untuk menjelaskan kembali mengenai poin jenis-jenis kepemimpinan tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin bisa langsung saya jawab ya pertanyaannya dari Mbak Isti. Oke, bisa dibuka PPT nomor 6. Nah, ini ya Mbak Isti, di sini ada tipe kepemimpinan yaitu yang pertama
Pemimpin itu seseorang yang membuat strategi. Pemimpin itu yaitu agen perubahan. Pemimpin itu sebagai sarana untuk transaksi, kemudian membangun. Nah, adapun yang pertama sebagai pembuat strategi yaitu seorang pemimpin harus bisa merancang rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan organisasi dengan profesional. Kemudian untuk perubahan, jadi pemimpin itu seseorang agen perubahan. Setiap individu atau kelompok yang memimpin dan memfasilitasi proses transformasi dalam organisasi atau komunitas. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan jawaban yang sudah disampaikan. Semoga diskusi ini menambah wawasan kita semua. Sebelum acara ditutup, saya akan menyampaikan sedikit kesimpulan dari materi hari ini, yaitu kepemimpinan bukan sekedar tentang jabatan formal, melainkan sebuah proses dinamis yang digerakkan untuk mempengaruhi motivasi dan menginspirasi orang lain menuju visi yang sama. Untuk menjadi pemimpin yang efektif di era terus berubah, seseorang harus adaptif dalam pendekatan, memiliki fondasi karakter yang kuat. Intinya, menjadi pemimpin itu soal posisi, tetapi menjadi pemimpin adalah soal kontribusi. Aksi dan kemampuan membawa perubahan positif bagi seluruh anggota tim. Demikian berakhir prestasi pada hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila kata atau sifat yang kurang berkenan selama memandu acara. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Acara selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita di penghujung acara. Semoga acara hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam memandu acara. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri rapat evaluasi diklat kepemimpinan. Secara umum alhamdulillah kegiatan berjalan dengan lancar. Namun kita juga perlu mengevaluasi dan kekurangan serta kendala agar nanti ketika pelaksanaan selanjutnya berjalan dengan maksimal. Baik, seluruh hasil rapat evaluasi kita kali ini akan saya catat untuk perbaikan serta untuk persiapan kegiatan selanjutnya. Baik, kita mulai dari divisi kegiatan. Bagaimana hasil pelaksanaan acara kemarin? Baik, saya dari divisi kegiatan. Secara keseluruhan acara berjalan sesuai jadwal. Meskipun ada sedikit keterlambatan saat pergantian sesi materi simulasi kelompok. Dan kemudian untuk sedikitnya kemarin para pesertanya juga lumayan antusias, terutama itu yang di bagian seperti FGD itu yang lumayan antusias dari pesertanya juga. Baik, untuk kedepannya itu pengaturan terhadap waktu itu perlu diperhatikan ya, biar bisa terjadi keterlambatan antar sesi. Lanjut ke itu, saya ingin tahu untuk tanggapan peserta terhadap pemateri dan jalannya acara itu gimana? Apakah baik atau kurang? Peserta cukup aktif dalam sesi tanya jawab. Terus materi dari Anissa Nurus
juga mudah dipahami dan memberi motivasi kepada peserta. Dari sisi acara, cukup kondusif, hanya saja saat pembukaan, sound system sempat mengalami beberapa kendala. Semenit. Baik, nanti untuk perlengkapan teknis perlu dicek lebih awal sebelum acara dimulai biar tidak terjadi hal yang terjadi. Lanjut ke divisi PDD. Dari PDD, dokumentasi sudah berjalan dengan lancar dan semua kegiatan sudah berhasil didokumentasikan dengan baik. Dan foto dan video akan segera kami edit untuk segera dipublikasi secara sosial. Oke, baik, saran tersebut bisa menjadi bahan perbaikan untuk acara selanjutnya. Dilanjut dari divisi konsumsi, silakan menyampaikan evaluasi. Konsumsi dari peserta dan panitia sudah memenuhi kebutuhan. Namun ada keterlambatan kegiatan makan siang sekitar 15 menit karena pihak catering datang sedikit terlambat. Untuk kedepannya mungkin konsumsi bisa dipesan lebih awal lagi agar tidak mengganggu jadwal acara. Baik, untuk catatan itu untuk diperhatikan ya, gitu. Untuk acara berikutnya. Lanjut ke divisi keuangan atau bendahara. Secara umum, pengeluaran masih sesuai dengan anggaran yang telah disusun. Hanya ada sedikit tambahan biaya pada perlengkapan dokumentasi. Baik, nanti untuk laporan keuangan segera disusun dengan rapi dan sistematis supaya bisa dikumpulkan dengan tepat waktu. Baik, terima kasih kepada teman-teman sudah melakukan kerja keras atas tercapainya kegiatan diklat kepemimpinan pada kemarin hari. Semoga jeripaya kalian mendapat balasan kebaikan yang berlimpah. Amin. Sekian dari saya selaku ketua panitia. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.